Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sejumlah negara kini telah berstatus zona putih, itu artinya warga setempat diperbolehkan tidak mengenakan masker di ruang terbuka. Meski demikian, penerapan prokes tetap wajib dilakukan. Berbeda dengan Indonesia, meski telah 1 tahun lebih bersama menghadapi pandemi COVID-19, nyatanya hingga kini kekebalan kelompok atau herd immunity belum juga tercapai. Bahkan di sejumlah daerah, permasalahan vaksinasi tak kunjung usai. Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Ahmed Zaki Iskandar selaku Bupati Tangerang, dan kami akan mencoba untuk menghubungi juru bicara vaksinasi COVID-19 Ibu Siti Nadia Tarmizi yang akan segera bergabung. Saya akan menyapa dulu Pak Bupati. Pak Bupati, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum Mas. Ya, Waalaikumsalam. Pak Bupati, di daerah Tangerang sendiri warganya yang sudah tervaksin ini berapa persen, Pak Bupati? Jadi populasi kami itu hampir 4 juta. Per hari ini atau per kemarin ya, itu sekitar 115.000 yang sudah tervaksin suntikan pertama. Kemudian hampir 90.000 yang sudah tervaksin untuk suntikan kedua. Nah, tentu saja masih jauh dari harapan saya yang berusaha untuk memberikan vaksin kepada 3 juta penduduk masyarakat Kabupaten Tangerang. Ya, kesulitannya di sana apa, Pak Zaki? Memang tantangan kami itu adalah alokasi distribusi vaksin yang untuk Kabupaten Tangerang ya. Karena kan kita juga harus berbagi dengan daerah lain. Nah, ini pun informasi yang saya dapatkan kan memang juga untuk pusat datangnya secara bertahap. Jadi, Gitu sih, Mas. baik Pak Zaki, tapi kalau dari antusiasme warga Tangerang sendiri ketika diadakan vaksinasi, seperti apa Pak? Oh, sangat tinggi sekarang ini. Nah, ini yang menjadi kendala buat pemerintah daerah, manakala ketika antusiasme tinggi, ketersediaan vaksin kami ini sangat terbatas. Jadi untuk bisa memberikan vaksin kepada masyarakat ini, kami terpaksa harus memilah dan memilih terlebih dahulu kategori-kategori yang diprioritaskan seperti manula, pramanula, kemudian para pekerja, ya, pelayan publik terutama, tenaga medis, tenaga pendidikan, para tenaga guru, ya, baik guru-guru SD, SMP atau SMA, sampai dengan guru madrasah dan pondok pesantren. Jadi memang terpaksa kami harus memilih dan memilah. Hanya memang yang saya inginkan di sini, kalau memungkinkan itu distribusi vaksinnya tolong diperlihatkan juga dari jumlah populasi, jadi secara proporsi, jangan disamaratakan gitu. Nah, selama ini sampai hari ini kami mendapatkan vaksin itu selalu disamaratakan dengan saya kasih contoh aja untuk wilayah Tangerang Raya itu. Populasi kota Tangerang hanya 2.200.000, kemudian populasi Tangerang Selatan 1.700.000. Dengan kami yang 4 juta itu selalu mendapatkan volume vaksin yang sama, jadi dibagi rata tuh. Padahal untuk penduduk Kabupaten Tangerang kita ini 2 kali lebih banyak dari penduduk kota maupun Tangerang Selatan. Nah, ini yang jadi kendala kita, apalagi dengan vaksin yang sangat terbatas dan antusias yang tinggi, terpaksa kami harus memilih. Jadi saya juga minta maaf dengan ketersediaan vaksin yang terbatas ini kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang sekarang ini sedang antusias menunggu mendapatkan suntikan vaksin. Baik, juru bicara vaksinasi COVID-19 sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Ibu Nadia. Selamat pagi Mas Egan, selamat pagi Pak Bupati. Pagi Bu. Baik, Bu Nadia, saya akan langsung tanyakan aja. Bu Nadia, kenapa kemudian Kabupaten Tangerang kok dirasa mendapatkan vaksinasi yang tidak adil begitu kalau dibandingkan dengan wilayah lain? Ya, memang kita ketahui bahwa untuk proses distribusi ini kan memang kita tidak bisa lakukan dalam jangka waktu sekaligus untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jumlah penduduk atau sesuai dengan jumlah sasaran yang ada. Karena memang vaksin yang dirilis baik yang kita dapatkan dari AstraZeneca maupun dalam proses dari
vaksin Sinovac menjadi vaksin CoronaVac di Bio Farma itu memang membutuhkan waktu. Jadi memang setiap minggu itu kita bisa merilis 5 juta sampai 7 juta dosis vaksin, dan ini harus kita bagikan ke seluruh 34 provinsi dan 18 kabupaten kota. Nah, tentunya dengan angka ini pasti tidak bisa sesuai dengan harapan dari pemerintah daerah, apalagi kita memasuki tahap ketiga ini di mana sudah mulai melakukan vaksinasi di atas usia 18 tahun. Jadi memang akan banyak keinginan dan masyarakat yang ingin segera untuk mendapatkan vaksin. Dan mungkin tadi Pak Bupati sampaikan bahwa secara proporsi belum dihitung dengan baik. Nanti mungkin ini akan menjadi masukan kepada kami karena ada beberapa faktor yang menjadi perhitungan. Yang pertama adalah jumlah stok, dan stok ini kita coba melihat dari sistem yang ada karena jumlah stok yang kita laporkan ini kan harusnya real time, tetapi kadang-kadang memang ada kendala-kendala sehingga terbacanya stoknya masih ada, padahal sebenarnya sudah terdistribusi di lapangan dan mungkin juga sudah terpakai. Nah, yang kedua adalah kecepatan penyuntikan per hari, karena kita tidak ingin terlalu lama vaksin itu berada di gudang farmasi ataupun juga di hub-hub yang kita distribusikan. Nah, yang ketiga yang juga kita coba komunikasikan adalah beberapa daerah ini karena dosis penyuntikan misalnya untuk CoronaVac itu 28 hari masih ada ketakutan dari Dinas Kesehatan maupun juga dari Fasiankes kalau nanti tidak datang pas 28 hari. Jadi cenderung untuk menyimpan dulu vaksin tersebut sampai dengan 28 hari. Padahal kita sudah sampaikan pasti tersedia vaksinnya, tidak perlu takut dan sudah kita hitung. Jadi pada saat datang yang pertama ini segera gunakan dulu untuk dosis pertama. Nanti dosis kedua dihitung lagi setelah 28 hari. Baik, Bu Nadia, ini kan targetnya maunya 1 juta divaksin per harinya. Ini untuk mengejar target itu tuh bagaimana caranya nanti, Bu? Ya, memang kita tahu dikarenakan kasus COVID yang terus meningkat akhir-akhir ini kan memang untuk beberapa daerah seperti DKI Jakarta, kemudian Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu diberikan privilege khusus ya untuk bisa memulai vaksinasi sampai dari usia 18 tahun. Tapi sementara daerah-daerah lain itu masih mengejar vaksinasi di atas usia 50 tahun. Artinya kita masih mengfokuskan dan memprioritaskan kepada usia lansia dan ditambah perluasan sampai dengan 50 tahun. Nah, tentunya ini yang agak berbeda dengan daerah-daerah lain sehingga kita tahu banyak antusiasme ya untuk mendapatkan vaksin. Nah, sementara itu target 1 juta itu kita harapkan sudah kita bisa mulai pada bulan Juli, di mana memang hampir seluruh provinsi dan kabupaten kota sudah bisa melakukan vaksinasi di atas usia 18 tahun. Tapi kembali lagi ini akan kita sesuaikan dengan jumlah vaksin karena kita menghitung dalam 1 bulan itu kita bisa mendistribusikan antara 25 sampai 30 juta dosis per bulannya. Baik, saya kembali kepada Pak Zaki. Pak Zaki, tanggapan Anda berkaitan dengan alasan dari Kementerian Kesehatan kemudian memberikan proporsi yang mungkin dirasa mungkin belum mencukupi, begitu? Bagaimana, Pak Zaki? Ya, makasih Bu. Jadi memang ya saya juga memahami ya tantangan atau kendala mengenai ketersediaan vaksin ini. Dan tentu saja kita juga harus berbagi dengan daerah lain. Contoh kasus sekarang ini meningkat bukan saja hanya di Jabodetabek, tapi di beberapa kota di wilayah Jawa Barat sampai ke Jawa Timur semuanya sedang dalam kondisi yang sangat meningkat. Nah, hanya memang mungkin nanti saran saya bisa dilihat juga dengan proporsi dari populasi dan juga tingkat kerawanan terhadap penyebaran virus COVID-19. Nah, pada saat ini di Banten ini semua kota kabupatennya dalam kondisi oranye, ya. Tapi juga kita bisa lihat bahwa wilayah yang berdekatan dengan Jakarta itu mudah-mudahan seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan juga Bogor itu mendapatkan jatah proporsi yang kurang lebih bisa disamakan dengan Jakarta. Karena daerah ini interaksi dengan Jakartanya sangat kuat.
Nah, Ya. manakala Jakarta sudah bisa untuk umur 18 tahun plus, tentu saja tuntutan masyarakat di wilayah daerah sekitar Jakarta ini juga nanti akan berimbas sama. Nah, ini yang kami juga agak kewalahan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa memang ketersediaan vaksin ataupun prioritas dari pemerintah pusat itu diprioritaskan untuk wilayah Jakarta terlebih dahulu. Tinggal kita menunggu yang wilayah kita. Hanya memang di sini kita harus berpacu dengan antusias masyarakat, Mas. Jangan sampai antusias masyarakat yang lagi tinggi saat ini ya, mungkin juga di tengah ancaman penularan yang sangat tinggi juga, kemudian ketersediaan vaksin kita ini menjadi sangat-sangat terbatas untuk mereka. Padahal untuk sarana prasarana sumber daya manusia kami ini sudah siap untuk 35.000 suntikan per hari untuk masyarakat. Dari segi anggaran itu bagaimana Pak Bupati? Apakah ada butuh penambahan atau bagaimana? Kenapa? Dari segi anggaran apakah kemudian untuk mendukung program vaksinasi ini juga mencukupi Pak Bupati? Insya Allah kalau untuk anggaran Kabupaten Tangerang cukup, dan kemudian kami juga dibantu oleh mitra-mitra kita ya, apalagi untuk program 3T yaitu tracing, kemudian treatment dan juga testingnya. Ini juga kami banyak dibantu dan berkolaborasi dengan CSR dari mitra pemerintah daerah. Jadi insya Allah kalau untuk anggaran kami siap. Begitu juga dibantu oleh TNI Polri, kan semuanya sedang bergerak bergotong royong bersama-sama nih. Jadi dengan tenaga dan kesiapan kami, mudah-mudahan pemerintah juga bisa cepat mendistribusikan vaksin yang kita butuhkan. Baik, Pak Bupati, kondisi COVID-19 di wilayah Tangerang sendiri seperti apa pada saat ini? Apakah kemudian menunjukkan kecenderungan lonjakan seperti di daerah DKI Jakarta, dan kemajuan dalam 3T-nya sendiri seperti apa, Pak Bupati? Baik, memang kalau kita melihat dalam kurun waktu 2 minggu terakhir, itu terjadi lonjakan yang sangat luar biasa sekali. Yang tadinya bor kita hanya berkisaran sekitar 28-30%, pada saat sekarang ini sudah mendekati, bahkan beberapa hari kemarin ini sudah melampaui 90%. Begitu juga dengan kapasitas tempat tidur ICU yang sekarang ini untuk seluruh rumah sakit di wilayah Kabupaten Tangerang dengan jumlah hampir 69 tempat tidur, itu ICU-nya semua dalam kondisi penuh. Dan juga rumah singgah kita ini 240 kamar bisa menampung kurang lebih sekitar 270 masyarakat. Pasien itu dalam kondisi yang juga overload. Nah, jadi kalau melihat perkembangan seperti sekarang, apalagi 3T kita, tracing kita ini atau testing kita ini per hari sudah mencapai 400 sampai 500. Itu rata-rata kita bisa ketemu ya 2-3 hari belakangan ini sekitar 50 sampai 70. Tapi kalau 1 minggu kemarin itu bisa di atas 100, Mas. Jadi kalau ini bisa dibayangkan laju pertumbuhan yang sangat cepat ini. Jadi kita juga harus sangat bergerak cepat sekali. Insya Allah PPKM Mikro di Kabupaten Tangerang sedang berjalan sekarang. Kami selalu koordinasi dengan TNI Polri untuk membantu masyarakat melaksanakan 3T juga, terutama dalam rangka treatment untuk yang isoman di rumah. Baik, Bu Nadia, Kementerian Kesehatan bisa bergerak cepat, Bu, supaya kemudian semua daerah, mungkin tidak hanya Tangerang saja yang betul-betul membutuhkan vaksin ini dengan jumlah lebih tinggi begitu, dan ada kecenderungan untuk lonjakan kasus COVID-19 di sana. Bu Nadia? Betul. Ya, silakan, Bu. Jadi ini sudah menjadi perhitungan kita juga ya, bahwa nanti di bulan Juli kita akan menyiapkan vaksin dengan sejumlah yang kita tentunya pasti tidak akan mungkin ya memenuhi kebutuhan sekaligus, karena memang saat ini memang jumlah vaksin yang kita miliki itu adalah 50 juta dosis yang pasti akan kita gunakan di bulan Juli. Nah, nanti untuk berikutnya juga akan kita lakukan di September
sambil menunggu kedatangan yang saat ini memang membutuhkan waktu untuk proses dari vaksin setengah jadi menjadi vaksin jadi. Nah, tentunya nanti kita akan lihat pendekatan terutama pada daerah-daerah dengan laju penularan yang sangat tinggi. Ini akan menjadi prioritas untuk penyuntikan vaksin di atas usia 18 tahun, dan nanti mungkin pendekatan secara total itu juga akan kita lakukan. Artinya tadi proporsi untuk mendapatkan distribusi vaksin yang lebih banyak ini juga akan kita upayakan. Nah, yang pasti juga harus kita komunikasikan dengan pemerintah daerah adalah tidak ada memilih jenis vaksin ya, karena kita juga masih ada beberapa daerah yang masih milih-milih vaksin ini, sehingga tentunya tidak bisa sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Jadi kalau saat ini kita bisa merilis AstraZeneca, ya kita akan berikan AstraZeneca. Kalau nanti kita bisa merilisnya sesuai dengan kesediaan itu adalah CoronaVac, tentunya kita akan distribusikan CoronaVac. Jadi memang ini yang akan kita lakukan. Dan yang kedua sebenarnya terkait dengan tantangan distribusi untuk daerah-daerah. Kalau untuk Tangerang mungkin tidak masalah ya, karena dekat dengan Jawa Barat, artinya dekat dengan gudang Bio Farma. Tetapi kalau untuk daerah-daerah lain sebenarnya kita sudah membuat dua sistem distribusi, yaitu melalui distribusi dari provinsi ke dinas kesehatan kabupaten kota, dan kita juga membuat hub-hub, di mana hub-hub itu juga menyimpan sebagian vaksin yang lebih dekat dengan kabupaten kota. Baik, Ibu Siti Nadia Tarmizi, Pak Ahmed Zaki Iskandar, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.